Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wijayanti SPDSD, dan juga rekan-rekan SD Negeri Petol 1 Kanon yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 dalam keadaan sehat dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas berkat dari syafaat beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah. Nah, selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya kepada saya untuk melakukan diseminasi di SD Negeri Petol 1 Kanon. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman guru hebat sekalian yang sudah meluangkan waktunya hingga bersiang-siang di sekolah ini pada pukul 1:30 untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga semua amal dari panjenengan bisa mendapatkan balasan dari Gusti Allah. Selanjutnya susunan acara dari kegiatan diseminasi budaya positif kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah isi yaitu penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kegiatan selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Petol 1 Kanon kepada Ibu Wijayanti SPDSD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Petol 1 yang kami banggakan perjuangannya sampai hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Vita yang akan melaksanakan aksi nyatanya di modul 1.4 diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, yang pertama kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali dari melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Tentunya apa yang akan kita capai nanti adalah hal yang kita laksanakan akan menjadi ada pahala buat kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan bapaknya kelak yaumul akhir. Yang ketiga kalinya ini Bu Vita akan mendiseminasikan budaya positif di modul 1.4 hasil belajar dari program guru penggerak angkatan 11 ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di modul 1.4. Tentunya itu adalah perjuangan yang tidak mudah tentunya ya. Alhamdulillah kita wajib bersyukur ya, teman-teman kita, dan semoga teman-teman yang lain segera menyusul di pendidikan guru penggerak ya. Semoga bisa semua bisa tergabung di dalamnya. Ini adalah suatu program pemerintah yang mana akan pada nantinya itu berdampak positif tentunya, ada pembelajaran di sekolah, di kelas tentunya, dan berdampak pada murid. Itulah yang kita harapkan nantinya. Dan di modul 1.4 budaya positif akan berlanjut di modul-modul selanjutnya, yaitu modul 2 itu ada 3 modul ya, dan modul 3 juga ada 2 modul dan 3 modul juga. Jadi masih ada serangkaian 6 modul yang akan dilalui Bu Vita, dan insya Allah berakhir di bulan Desember. Kita doakan bersama dan minta dukungan
dari teman-teman semua. Semoga apa yang akan kita lalui itu akan berjalan dengan lancar dan mudah. Begitu Bu Vita, terima kasih. Monggo silakan nanti untuk didesiminasikan budaya positif apa aja yang ada di dalamnya, yang ada yang terkait dengan budaya positif. Tentu itu adalah nanti bisa menjadi gambaran teman-teman semua. Oh, ini yang dimaksud budaya positif. Tentunya saya juga yakin di dalam budaya positif sudah kita laksanakan semua, tapi kita belum bisa, baru sadar nanti, ini ternyata yang dinamakan budaya positif. Itu adalah sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas dukungan teman-teman semua dan juga Bu Vita. Monggo silakan nanti acara semoga berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Monggo silakan, kami silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wijayanti atas masukannya. Selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif. Tujuan dari pemaparan atau diseminasi ini adalah Bapak Ibu, saya ingin berbagi praktik baik terkait budaya positif yang sudah saya pelajari di program guru penggerak seperti yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kebetulan sekali bahwa Kepala Sekolah kita adalah guru penggerak angkatan 9. Jadi mohon izin Ibu, jika ada kekurangan mohon nanti ditambahi atau diperbaiki. Hasil belajar saya di program guru penggerak Bapak Ibu, agar saya dan juga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi serta dapat memanfaatkan informasi terkait budaya positif dan dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Seperti itu. Mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, ibu semua juga belajar. Selanjutnya, di budaya positif, dalam modul budaya positif ini ada beberapa poin materi penting yang saya pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu ada yang selentingan apa itu budaya positif kira-kiranya? Di situ saya punya beberapa gambar. Di gambar tersebut ada beberapa lapis. Dari lapis pertama peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, untuk sampai di budaya positif tersebut, kita harus melewati beberapa lingkaran terlebih dahulu, yaitu peraturan, keyakinan, dan lingkungan positif. Jadi mungkin kalau peraturan kelas kita sudah tidak asing lagi ya. Dari peraturan kelas nanti akan kita giring anak-anak menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut akan tercipta lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif akan menumbuhkan budaya positif. Lanjut ya. Nah, budaya. Kalau kita pelajari pada pelajaran yang IPS atau apa, budaya itu adalah cara kebiasaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang diturunkan secara turun-temurun. Sedangkan budaya positif itu adalah penerapan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak. Sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa saya dan pimpinan semua di sekolah sudah menerapkan budaya positif, tapi mungkin ternyata ini kalau budaya positif. Selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sikap patuh terhadap nilai-nilai keyakinan yang disepakati. Keyakinan sendiri adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama pemberitahuan. Lanjut, Mbak. Sehingga dalam budaya positif ini diharapkan guru sebagai pemimpin pembelajar menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga menumbuhkan karakter baik peserta didik secara internal, sehingga peserta didik dapat hidup merdeka tanpa mengurangi kemerdekaan dari orang lain. Nah, ini adalah poin pertama yang saya pelajari di budaya positif.
yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pernah mendengar teori tabula rasa nggak? Teori kertas putih. Kalau anak seperti gelar kertas putih. Jadi kita yang berada di lingkungannya yang menulis mereka. Jadi apa yang ada di dalam mereka karena kita yang berada di lingkungannya. Pernah dengar seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Di dalam Merdeka Belajar, teori tabula rasa itu sebuah miskonsepsi. Jadi tidak ada. Di dalam teori perubahan paradigma belajar, siswa atau peserta didik itu sejatinya sudah memiliki bibit-bibit karakter di dalam pribadi masing-masing, tapi masih berupa samar-samar. Jadi kita selaku sebagai orang tua dan juga pendidik harus menumbuhkan karakter tersebut, menumbuhkan laku peserta tersebut. Jadi laku yang baik kita munculkan, laku yang kurang baik kita tekan dengan penerapan budaya positif dan juga disiplin positif. Misalnya ibu-ibu pernah enggak melihat kalau ada anak-anak yang pikir koyo sik cilik kok gede-gede ini dadine cak koyo ini. Nah, gitu. Sebenarnya itu mereka sudah punya bibit. Jadi kita itu sebagai guru harus ini dan tidak jadi kayak ini, berarti harus diterapkan disiplin positif seperti ini. Itulah tugasnya seorang guru. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik itu ibaratkan seorang petani yang menanam padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, merawat, mencabut rumput, memberi pupuk. Padi tidak bisa mengubah kodratnya padi menjadi jagung. Ibaratkan seorang murid itu adalah ladangnya, sawahnya. Kita tidak bisa menutupi bahwa ada bibit-bibit gulma di dalamnya, ada bibit-bibit rumput di dalamnya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus merawat peserta didik kita dengan mencabuti rumput-rumput tersebut, merawat, bilut-bilut dicabut, bilut-bilut dikai pupuk. Seperti itulah tugasnya seorang pendidik hingga peserta didik dapat mencapai tujuan terbaiknya di porsinya mereka masing-masing. Nah, poin yang kedua adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu sikap, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang diakini. Sedangkan disiplin positif menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah memberikan hukuman atau hadiah? Mungkin kalau hukuman tidak ya, konsekuensi atau hadiah seringnya ya. Sering hadiah, reward namanya. Lanjutkan, kita akan temukan jawabannya di slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tugas guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara memunculkan motivasi internal siswa, menuntun siswa untuk mampu mengontrol diri, menguasai diri, dan memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini pertanyaannya, sambungannya yang tadi. Apakah dengan pemberian hukuman dan hadiah bisa menumbuhkan motivasi internal peserta didik untuk menjadi pribadi yang disiplin? Misal kita ingin anak-anak disiplin, terus kita ngasih hukuman misalnya, tapi di sekolah kita sudah tidak ada hukuman gitu. Ini hanya contoh saja. Misalnya kita pengen anak-anak itu disiplin, kemudian kita memberikan hukuman. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman tersebut itu bisa menumbuhkan nilai disiplin di dalam anak sendiri atau hanya terpaksa karena hukuman? Terpaksa karena hukuman. Atau anak-anak bisa melaksanakan sesuatu hal kalau kita kasih reward. Pasti mereka akan ketergantungan, oh saya akan melakukan sesuatu karena mendapatkan reward, hadiah. Jadi bukan motivasi secara internal, bukan dari dalam hatinya, tetapi karena faktor-faktor dari luar. Kalau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu lebih memunculkan di internalnya sendiri. Lalu bagaimana memunculkannya? Kita pelajari di tahap selanjutnya. Nah, masuk ke teori motivasi manusia. Menurut Diana Bosson dalam bukunya Instruction School Discipline, ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. 1, menghindari ketidaknyamanan atau takut karena hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya.
Untuk poin 1 dan poin 2 itu termasuk dengan motivasi eksternal yang tadi kita bahas Bapak Ibu, dari luar karena takut hukuman atau karena ingin dapat reward atau hadiah. Sedangkan yang poin ketiga ini, inilah yang harus kita asah Bapak Ibu, yaitu nilai motivasi internal. Nah, pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan motivasi internal pada peserta didik? Lanjut lagi. Yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik, satu, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid. Berdasarkan penelitian teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan untuk kebutuhan dasar manusia. Misal Bapak Ibu pernah nggak punya cerita tentang murid Bapak Ibu yang jahil kepada temannya? Ternyata setelah diusut-usut ternyata dia itu cari perhatian atau kepingin dikasih sayangi. Ya, seperti itu. Kita sebagai seorang pendidik harus memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi memberikan kebutuhan mereka dan juga memfasilitasi semua ekosistem di sekitar kita untuk juga melakukan sama-sama memberi kebutuhan kepada peserta didik. Kebutuhan dasar tersebut ada satu, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah atau makan. Misal contoh, ada peserta didik yang kadang macet. Oh, di sini ada macet di sekolah lain ya. Macet misalnya. Terkadang kalau kita usut-usut mungkin saja itu karena mereka satu kurang kasih sayang, jadi mereka itu jahil, ingin diperhatikan. Bisa juga karena mereka itu sangatnya kurang dari orang tuanya sehingga mereka melakukan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang guru harus bisa menganalisa. Nanti ini sambungannya dengan teori kontrol. Untuk kasih sayang, merasa diterima meliputi kebutuhan memberi dan menerima. Penguasaan meliputi ingin diakui atau ingin didengarkan. Ada model anak-anak yang semangat kalau ingin diakui. Nah, ada model anak-anak yang suka memilih, bebas. Saya mau ini, saya semangat belajar kalau saya maunya itu. Ada juga anak-anak yang kesenangan, jadi mencari kesenangan dalam belajar. Nah, ini dia sambungannya, posisi kontrol guru. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, beliau berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari posisi kontrol ini, Bapak Ibu pernah melakukan kontrol yang mana? Kalau saya sendiri sebelum mengikuti program hukum gerak, kontrol yang sudah saya terapkan adalah kontrol penghukum, pernah kontrol pembuat bersalah, pernah kontrol pemantau, pernah kontrol pemantau, pernah. Yang saya belum pernah adalah kontrol manajer karena baru saya dapatkan dari program hukum gerak. Dan setelah saya mempelajari program hukum gerak, akhirnya saya tuh mengevaluasi diri saya sendiri. Oh, ternyata yang saya terapkan itu kemarin kontrol ini dan efeknya pada anak-anak seperti ini. Benar efeknya anak-anak seperti itu. Lanjut. Yang pertama adalah penghukum. Nah, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi orang itu menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa seseorang itu membutuhkan sistem yang keras, menekan, disiplin kepada anak-anak. Jadi anak-anak biar disiplin. Nah, penghukum itu biasanya nadanya tinggi. Bahasa tubuhnya makanya melotot, jadinya sambil unjuk-unjuk. Kata-katanya misalnya contohnya seperti ini, patuhi aturan saya, kalau tidak awas, misalnya begitu. Atau kamu ini selalu salah saja, atau terlambat lagi. Efek dari posisi kontrol ini, Bapak Ibu, hasilnya peserta didik itu bisa dendam kepada gurunya, atau dia menunjukkan tingkah yang lebih agresif, melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Mungkin ibu-ibu pernah melakukan merasa bersalah.
pada posisi ini guru akan lebih lembut, berkata-kata lebih lembut, menggunakan keheningan, rasa tidak nyaman orang yang diajak bicara, sehingga mereka merasa bersalah dan rendah diri. Pembuat merasa bersalah itu biasanya nadanya melas, halus, lirih. Contohnya seperti begini, ibu itu sangat kecewa sekali loh sama kamu. Atau begini, beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Atau gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu sudah melakukan hal seperti ini. Itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Hasilnya murid itu akan down, akan kecewa, akan merasa gagal. Kok aku minimum ya, kok aku reemen. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan adalah peserta didik akan tertekan. Peserta didik yang menyimpan tekanan terlalu banyak, bisa-bisa mereka itu melakukan hal-hal yang di luar kendali, menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ini seringkali saya lakukan sebelum mengikuti program guru penggerak. Bagaimana itu kontrol teman? Karena saya meyakini kalau kita itu menjadi temannya peserta didik, saya dengan peserta didik itu hubungannya akan erat. Jadi mereka itu akan mudah menceritakan sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan kepada orang lain. Ternyata ada efek positif dan efek negatifnya, dan saya mengiyakan karena saya mengalami hal tersebut. Pada posisi teman ini, guru tidak menyakiti murid. Guru berupaya menjadi teman bagi mereka. Guru pengertian. Ada dampak positif dan negatif. Kontrol teman itu biasanya guru bernadanya ramah, akrab, suka bercanda. Contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kan sudah janji ke bapak, kenapa terlambat lagi? Atau begini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Hasilnya, positifnya, guru memiliki hubungan yang baik dengan peserta didik. Nah, guru itu mengetahui apa yang disimpan oleh peserta didik yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Peserta didik itu percaya kepada gurunya, karena gurunya itu bisa diandalkan, temannya, sahabatnya. Namun negatifnya adalah guru itu akan kalau orang-orang yang kurang diajari atau papahnya sebagai seorang pendidik itu menjadi tes. Negatifnya Bapak Ibu, pada posisi kontrol teman itu seorang guru itu kurang, kalau orang seragam itu bilangnya kurang diajari, atau guru akan kehilangan marwahnya sebagai seorang pendidik. Terkadang murid itu hanya patuh kepada guru yang dianggap temannya itu saja, tidak kepada guru yang lain. Nah, itu sebuah kegagalan bagi seorang guru, bahwa ternyata disiplin positifnya itu bukan muncul karena dari dalam dirinya, tapi karena pengaruh dari gurunya saja. Buktinya mereka akan melakukan disiplin positif hanya untuk gurunya saja, tidak untuk di lingkungan sekitarnya. Jadi yang dilakukan oleh guru tersebut termasuk gagal dalam penerapan disiplin positifnya. Selanjutnya, pada kontrol selanjutnya adalah kontrol pemantau. Ini lebih tinggi lagi ya Bapak. Pada posisi ini guru memantau penuh tanggung jawab berperilaku kepada peserta didik sesuai dengan peraturan, menggunakan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi levelnya sudah lebih naik lagi. Contoh pemantau biasanya nadanya itu datang, bahasanya formal karena sesuai peraturan. Contoh, Adi, kamu tahu ini jam berapa? Kamu terlambat 15 menit, apa kamu mengerti konsekuensi yang harus kamu ambil jika kamu terlambat? Hasilnya adalah ada positif dan negatifnya juga. Positifnya, guru itu tidak emosi berlebihan. Selanjutnya, anak itu mengetahui konsekuensi yang harus dijalankan karena ketidakdisiplinannya. Negatifnya, hubungan guru dan murid itu kurang terjalin karena terlalu formal. Dan juga penerapan disiplinnya itu hanya terbatas mematuhi peraturan saja, bukan karena memang nilai tersebut ada di dalam peserta didik. Selanjutnya, ini adalah kontrol yang kelima, kontrol manajer. Dalam kontrol manajer ini
yang disarankan di dalam program pendidikan guru penggerak, sangat disarankan seorang pendidik menggunakan kontrol manager. Apa itu kontrol manager? Dalam kontrol manager itu guru memahami kebutuhan peserta didik. Jadi poin yang pertama tadi, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebahagiaan. Guru mengetahui kebutuhan peserta didik. Kemudian guru itu mendukung untuk siswa menemukan solusi untuk mempertanggungjawabkan dari perilaku yang dikerjakan tersebut. Dan guru itu membersamai peserta didik untuk memanage dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang memanage, mereka sendiri yang menata dirinya sendiri dengan bimbingan oleh guru. Nah, kontrol manager itu nada suaranya tulus, tidak kaku dan berwibawa. Jadi tidak seperti pemantau itu kaku, harus tak peraturan. Kalau manajer lebih bergabung kayak teman, tapi juga tidak terlalu teman karena berwibawa, tapi juga tidak kaku. Nah, contoh kata-katanya seperti, Adi, kamu tahu ini jam berapa? Mengapa kamu terlambat, Adi? Apa yang terjadi? Jadi guru berusaha mencari tahu kenapa gurunya nggak egois, terlambat, push up, terlambat, seperti itu tidak. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesedihan yang dirasakan oleh Ira? Jadi guru itu memancing-mancing peserta didik untuk mengetahui kesalahannya, kemudian mereka memperbaiki dirinya. Jadi guru membersamai peserta didik untuk memanage dirinya sendiri. Hasilnya peserta didik itu merasa tidak terintimidasi, tidak dipaksa. Kemudian murid itu jadi tahu salahnya saya apa. Kemudian murid itu juga mencari sendiri apa yang harus dilakukan agar siswa tersebut mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa posisi kontrol kelima ini, posisi manajer, sangat disarankan diterapkan untuk menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri peserta itu sendiri yang dinamakan dengan motivasi internal. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama antara guru dan murid. Dapat dari mana nilai-nilai kebajikan? Bisa didapat dari nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Jadi kita bisa mengambil, tidak perlu semua apa yang bisa kita terapkan bersama anak-anak. Contoh di profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, mandiri, bernegara kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, atau bisa mengambil di IDO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Ada juga di 9 pilar karakter, ya, cinta tidan, kemandirian, kejujuran, hormat, berkawan, percaya diri, baik, toleransi. Ada juga bisa mengambil dari sikap kulit, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Ada juga di segmen esensial, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ada juga di terakhir ini nilai-nilai kebajikan dari virtual project atau project nilai-nilai kebajikan. Macam-macam, banyak sekali di situ. Bapak Ibu sekalian termasuk saya bisa mengadopsi beberapa yang sesuai dengan bisa kita terapkan di kelas kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, sebelum saya mengikuti program guru penggerak itu, saya tahunya hanya peraturan saja. Kemudian setelah peraturan, saat observasi kelas saya itu ada sebuah masalah pada satu observasi di semester 2 tahun lalu. Saya bersama ibu kepala sekolah bahwa peserta didik saya itu ogah-ogahan berprestasi. Kemudian ibu kepala sekolah menyarankan kepada saya untuk membentuk melakukan sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan tersebut yang nanti akan bakal nanti naik menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? 1. Mengajak siswa menemukan peraturan di lingkungan sekolah. Ini peraturan lingkungan sekolah, insya Allah anak-anak
tahu. Contohnya peraturan di lingkungan sekolah seperti apa. Jadi kita ajak anak-anak, coba kalian tahu nggak peraturan yang ada di lingkungan sekolah? Biasanya kalau kata anak-anak, peraturan itu yang bunyinya negatif aja semua. Jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek, tidak boleh telat, jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak, kata negatif begitu itu tidak boleh. Jadi harus diganti peraturan tersebut menggunakan kalimat positif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan, kita ganti menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Contoh, tidak boleh mengejek, kita ganti jangan pakai tidak. Jadi gunakan saling menghormati. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengkondisikan tersebut dan merubahnya menjadi kalimat positif. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai-nilai kebajikan. Dari nilai kebajikan tadi yang kita bahas, dari peraturan yang kalimat positif kita masukkan ke dalam nilai kebajikan. Contoh, buanglah sampah di tempat sampah. Kalau kita masukkan ke dalam nilai kebajikan, bisa dimasukkan ke dalam nilai kebersihan. Jadi setiap kelas itu mungkin beda. Mungkin kalau membuang sampah itu dimasukkan ke dalam kebersihan, atau kalau di kelas 4 ternyata membuang sampah itu masuknya keyakinannya di disiplin. Itu tidak apa-apa, tergantung kesepakatan di dalam kelas atau di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, menyepakati bersama tentang keyakinan kelas tersebut dan bertekad untuk melakukannya bersama-sama, baik guru maupun peserta didik. Nah, keyakinan ini, contoh keyakinan di kelas 6. Beberapa waktu lalu saya sudah membuat kesepakatan kepada anak-anak. Jadi saya tinggal menggeretnya ke dalam keyakinan kelas. Jadi tinggal saya masukkan ke dalam kalimat positif atau nilai-nilai positif. Contoh misalnya di keyakinan kebersihan, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan piket kelas, memotong kuku, mencuci tangan sebelum makan. Kalau saling menghargai ada saling menyayangi, memperhatikan ibu guru menerangkan, menghargai teman yang presentasi. Kalau ketakwaan misalnya sholat duha dan zuhur berjamaah, berdoa sebelum belajar, beribadah dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Jadi hal-hal ini tuh kita komitmen bersama-sama dengan peserta didik kita, dengan melalui kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Guru menanggapi dengan cara membuat murid melakukan evaluasi internal, sehingga murid melakukan proses bertumbuh dengan karakter yang lebih kuat dan siap kembali ke masyarakat atau kelompoknya. Jadi kita kaitkan dengan kontrol yang tadi, Bapak Ibu, kontrol manajer, dan akan kita terapkan dalam segitiga restitusi. Apa saja di segitiga restitusi? Ada yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan agar mereka menuju menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan salah itu berusaha memahami kebutuhan dasar mereka, apa yang belum terpenuhi dari peserta didik tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas tadi, mengarahkan siswa menjadi orang yang diinginkan berdasarkan nilai kebajikan yang disepakati. Jadi nanti kita akan menyinggung kepada anak-anak nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar atau kamu lalaikan. Oh, nilai kebajikan kebersihan dulu. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi guru itu hanya memotivasi siswa agar dia memunculkan secara internal. Ini adalah contoh videonya ya. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif
yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan,
maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Kesimpulannya dulu adalah bahwa untuk memunculkan budaya positif itu harus dimulai dari peraturan kelas terlebih dahulu yang kita ubah menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas yang sudah diterapkan oleh peserta didik dan juga guru selaku pemimpin pembelajaran akan menciptakan lingkungan yang positif, dan lingkungan yang positif tersebut akan jika dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu semua sudah sebenarnya menerapkan beberapa hal yang ada di sini. Mungkin juga ada beberapa hal yang masih belum diterapkan. Mungkin saya dan Bapak Ibu sekalian bisa belajar bersama untuk meningkatkan kembali menumbuhkan disiplin positif kepada peserta didik untuk meningkatkan dunia pendidikan lebih baik lagi. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Jika saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti ada ibu kepala sekolah saya selaku guru CGP 9 yang akan menjawab. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait permasalahan kelas. Mungkin ada yang tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju pakai hukuman. Kalau pakai hukuman itu jus lebih mantap dan majul dari misalnya. Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah saya tutup kegiatan sesi hari ini. Jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memiliki modul-modul ini, bisa menghubungi saya langsung. Saya akan dengan sukarela memberikan modulnya. Bisa dipelajari dan juga diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih banyak dari saya. Terima kasih atas semua waktu dan tenaganya. Salam guru menggerak, tergerak, digerak, dan menggerakkan. Seperti yang dikatakan saya waktu-waktu sebelumnya, jenengan semua ini guru-guru hebat. Sudah mau bergerak, itu artinya jenengan sudah melewati masa tergerak. Tinggal menggerakkan. Kalau sudah bisa menggerakkan, berarti jenengan ini sudah orang-orang hebat. Tinggal ayo gas masuk ke program pendidikan guru. Seperti itu. Semangat teman-teman semuanya. Ayo dan masuk. Dan insya Allah bermanfaat kepada peserta didik dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.